Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurmalasari dari kelas 12 PS4. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu negara maju yang ada di dunia, yaitu negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara maju yang berada di Asia Tenggara. Negara pulau yang memiliki luas wilayah 679 km persegi ini mempunyai peran penting dalam keuangan dan perdagangan internasional. Secara astronomis, Singapura terletak di 1,11 derajat sampai 1,28 derajat lintang utara dan 103 sampai 104 bujur timur. Negara Singapura ini tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lainnya. Dilihat dari perbatasan lautnya, Singapura berbatasan dengan Malaysia yang sebelah utaranya dipisahkan oleh Selat Johor dan sebelah selatannya berbatasan dengan Indonesia dengan Selat Singapura sebagai pemisahnya. Negara yang dulunya koloni Inggris ini pernah bergabung ke Federasi Malaysia pada tahun 1963 setelah mendapat kemerdekaan dari Inggris. Kemudian 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1965, Singapura berpisah dari Federasi Malaysia dan resmi menjadi negara yang berdaulat, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1965, dan pada tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Singapura. Sebagai negara maju, Singapura memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi, yaitu sebesar 93.400 US dollar dengan pendapatan domestik bruto nominal sebesar 531,04 miliar US dollar. Dengan pendapatan per kapita tersebut, menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Kemudian, pada pertumbuhan ekonomi Singapura sepanjang tahun 2021 tumbuh dalam laju tahunan tertinggi selama lebih dari 1 dekade. Ekonomi negara itu tumbuh 7,2% pada 2021. Sumber penghidupan atau mata pencaharian penduduk Singapura yang utama adalah industri dan perdagangan, baik industri manufakturing maupun industri biasa seperti perbaikan kapal, jasa perbankan dan keuangan, serta pariwisata. Secara umum, Singapura sebagai negara kota pengimpor bahan baku mentah dan pengekspor bahan jadi hasil industri. Hal ini karena Singapura miskin sumber daya alam tetapi mempunyai infrastruktur yang lengkap, sumber daya lebih kompleks, dan sumber daya manusia yang lebih unggul. Ekspor terbesar Singapura adalah perangkat sirkuit dan hasil olahan minyak serta komputer. Pertumbuhan populasi Singapura mengalami penurunan, yaitu 1,1% sejak kemerdekaan Singapura pada tahun 1965. Pertumbuhan populasi Singapura mengalami penurunan, yaitu 1,1% sejak kemerdekaan Singapura pada tahun 1965. Data pada 2020, angka kelahiran 8,5 kelahiran per 1000 penduduk, angka kematian 4,8 kematian per 1000 penduduk, harapan hidup secara umum 83,9 tahun, pria 81,5 tahun, sedangkan perempuan 86,1 tahun. Di Singapura, pendidikan mencakup 6 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah, dan 1-3 tahun sekolah pasca menengah. Prasekolah atau yang disebut juga dengan masa kanak-kanak bersifat sukarela dan ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan penyedia swasta. Kementerian Tenaga Kerja Singapura mencatat tingkat pengangguran rata-rata tahunan negara itu secara keseluruhan pada 2020 naik menjadi 3% dibandingkan 2019 sebesar 2,3%. Namun demikian, pengangguran ini tetap berada di bawah tingkat tahunan yang diamati oleh SARS pada tahun 2003 dan krisis keuangan global pada tahun 2009. Kemudian yang terakhir berbicara soal teknologi. Kita sudah sadari bahwa kita Indonesia sebagai negara berkembang pun sudah mengetahui bagaimana canggihnya teknologi, apalagi di Singapura sebagai negara maju yang memiliki teknologi yang lebih canggih daripada itu. Salah satunya adalah peran polisi yang digantikan oleh robot. Cukup demikian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.